Kalau ciri-ciri orang kesambet itu seperti apa? Ciri-ciri orang kesambet biasanya ya, matanya mendelik, tubuhnya meronta, mulutnya melontarkan kata-kata yang tidak sewajarnya, di luar kontrol dirinya. Kemudian ia bukan dirinya, jin merasukin tubuhnya. Ya, itu ciri-ciri orang yang kesambet. Kemudian juga biasanya orang yang disambet adalah orang yang pikirannya kosong, hatinya itu tidak connect dengan Gusti Allah, rapuh imannya. Seger banget nih ya. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Sehat ya. Nggak kesambet ya. Insya Allah enggak. Nemen kalau kita sampai kesambet. Karena dalam beberapa hari ini kalimat kesambet ini viral nih Mas. Di media sosial ini kalau kita buka kesambet. Karena gara-gara Pernyataan Cak Nun yang menyebut Pak Jokowi itu sama dengan Fir'aun. oh dia kesambet itu. Dia kan ngaku kesambet. Dihajar, pokoknya di salah-salah ke, di goblok-goblok ke, di sesat-sesat ke. Kenapa di goblok-goblok? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Monom apa cangkem kuwi mak pecodot Fir'aun, Haman, apa Korun kuwi itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Sabrang judulnya Mbah Nun Oh iya ya. Kalau menurut saya ya, saya nggak yakin Cak Nun kesambet ya, karena keterampilan Cak Nun memang di situ, yaitu terampil membuat skenario, terampil merekayasa, terampil ngarang, kan dia pengarang, terampil mendramatisasi, karena dia drama main teater juga kan. Iya. Jadi kalau misalnya, wah ini aku ini kepleset ya omonganku ini, kayak nggak masuk akal di hujat rakyat se-Indonesia kan katanya. Dia harus membuat skenario yang kira-kira baru bisa menutupi ini itu dan setengah masuk akal gitu loh. Jadi ya mana mungkin kesambet kok sadar. Kalau ciri-ciri orang kesambet itu seperti apa? Ciri-ciri orang kesambet biasanya ya, matanya mendelik, tubuhnya meronta, mulutnya melontarkan kata-kata yang tidak sewajarnya, di luar kontrol dirinya. Kemudian ia bukan dirinya, jin merasukin tubuhnya. Ya, itu ciri-ciri orang yang kesambet. Kemudian juga biasanya orang yang disambet adalah orang yang pikirannya kosong, hatinya itu tidak connect dengan Gusti Allah, rapuh imannya, sehingga jin itu menari-nari di dalam tubuhnya. Jadi jangan sampai jin diberi kesempatan untuk bersemayam dalam hati. Apalagi kalau kelamaan ya nanti bersemayam malah jangan-jangan menjadi bagian dari tubuhnya. Sebagai budayawan, bagaimana sih Mas memandang Cak Nun ini sendiri? Cak Nun ya, dia memang pinter. Tadi yang saya bilang terampil puisi, terampil menulis kata, terampil membuat skenario, terampil berdrama, tapi masih level terampil ya, nggak ada rohnya, nggak menggigit loh. Beda dengan Rendra ya, sangat beda. Itu kalau saya lihat. Kemudian Cak Nun dalam hal ini nampak berpihak memang. Sebagai budayawan dia berpihak, ya memang semua harus berpihak sih, tapi berpihaknya dia lebih kepada apa yang kira-kira menguntungkan dia. Itu saya kira. Tidak objektif maksudnya? Ya begitulah. Itu dia yang tadi saya sampaikan, dia itu kesambet roh Fir'aun atau kesambet si manis jembatan Ancol,
ya. Kalau kesambet Fir'aun, ya akhirnya jiwanya Fir'aun merasukin di situ kan. Tapi kalau kesambet si manis jembatan Ancol, bisa jadi itu muncullah kegenitan Cak Nun. Dan selama ini Cak Nun itu genit. Contohnya seperti apa mas genitnya mas? Genit itu ya semua apa, pokoknya yang kira-kira membuat dia mendapat tepuk tangan, mendapat wah gitu, Seneng dia ya? seneng dia genit ya. Ya. Jadi kalau misalnya bahkan tidak membatasi diri apakah itu membahayakan negaranya, misalnya dengan kaum khilafah dia senang, dengan Masuk ke situ juga ya. iya kelompok yang garis keras dia senang. Yang penting semua bisa bertepuk tangan menepuk dirinya ya. Nah, itu dia. Itu yang saya maksud genit. Jadi beberapa pendapatnya selama ini juga genit. Kira-kira apa ya yang kira-kira aku ini ngomong rakyat tepuk tangan senang, ya tentang kebencian. Dia omong benci dengan Jokowi. Wah ini pasti nanti. Atau mungkin begini mas, saat ini sudah kehabisan ide, sudah kehabisan gagasan bagaimana mengkritik pemerintah ini, sudah bingung dia. Karena dari dulu ini sebagai keterampilan, ya sebagai keterampilan. Jadi bukan hati nurani, jadi keterampilan. Tapi kalau misalnya sampai kerasukannya sampai lama begitu, kalau kemarin itu benar dianggap kerasukan ya, itu kerasukannya Cak Nun ini sudah lama sebenarnya. Sudah lama, sejak Orde Baru sudah kerasukan berarti ya. Kerasukan. Karena kalau kita lihat konteks Cak Nun menyebut Pak Jokowi ini sama dengan Fir'aun ini kan dalam konteks pemilu. Nah, Yang Cak Nun sendiri kan ya sangat paham lah dan pernah hidup di zaman Orde Baru. iya. Yang tahu bagaimana sistem demokrasi pada saat itu. Gini, Cak Nun itu melihat zaman sekarang disamakan dengan zaman dulu ketika dia hidup berjaya. Jadi dikiranya cara-cara sekarang itu ya mirip-mirip dengan cara-cara yang dulu. Kan biasanya begitu. Apa yang dianu ukuran yang dulu dia hidup kan gitu. Jadi tidak mengembangkan pemikirannya dengan situasi dan kondisi saat ini ya. Iya. Jadi saya berpikir bahwa ini masih zaman era Orde Baru mungkin. Itu dia. Itu dengan ukuran-ukuran yang sama yang dulu. Iya. Padahal sekarang anak-anak muda ini kan sudah kritis luar biasa, nggak bisa dihapusi kayak gitu kan. Atau mungkin memang ingin mempengaruhi generasi zaman sekarang nih, generasi yang tidak hidup di zaman Orde Baru, yang tidak tahu bagaimana dulu sistem demokrasi di Indonesia, sehingga menyebut Pak Jokowi ini seperti Firaun dengan harapan anak-anak muda sekarang ini percaya dengan apa yang diomongkan oleh dirinya itu. Dan ditepuk tangani, dikeploi. Tapi ada juga loh yang membela habis-habisan Cak Nun itu. Oh, itu tidak ikut kerasukan juga.